apakah orang seperti Bapak Anies Rashid Baswedan layak, pantas untuk menjadi pemimpin di negeri ini? Sementara untuk memimpin kota Jakarta selama 5 tahun aja, tingkat kemiskinan meningkat. Nggak kebayang jika dipimpin oleh Anies Rashid Baswedan Indonesia, bagaimana nanti ke depannya. Oke, ayo sebagai rakyat Indonesia, kita gunakan akal sehat, logika yang waras, pilih pemimpin yang memang betul-betul terbukti rekam jejaknya, bukan hanya dengar kata orang, tapi biasakan cari data, fakta, dan rekam jejak. Karena suara kalian menentukan nasib bangsa Indonesia selama 5 tahun ke depan. Anies pisah dengan Cak Imin, itu bisa terjadi. Ini kita nggak tahu Anies ini kalau nggak jadi capres nanti gimana. Saya mau tanya, kalian yakin nggak Anies ini bisa maju capres? Nggak yakin, saya paling nggak yakin dari dulu. Nggak yakin. Last minute ini bisa berubah, apalagi kalau bicara PKB. Gampang sekali berubahnya. Ini karena yang ingin menyelamatkan diri siapa? Bukan Anies, bukan Cak Imin, bukan siapa-siapa. Yang ingin menyelamatkan diri itu Surya Paloh. Iya, betul. Lagi-lagi ada menteri dari Partai Nasdem yang tersangkut kasus korupsi. Cuma dalam kurun waktu 5 bulan saja, 2 menteri Partai Nasdem jadi tersangka kasus korupsi. Kita bakal menemukan suara Partai Nasdem ternyata benar-benar terus anjlok. Iya, benar-benar terus anjlok. Jadi, akankah Partai Nasdem mampu lolos ke Senayan? Apakah Partai Nasdem bakal mampu melampaui 4% suara yang jadi syarat ambang batas parlemen kita? Kayaknya yang jadi presiden teman gue juga. Ya minimal saya mau jadi presiden, dia bilang. Cuma kemarin teman saya kasih tahu, lu jadi wapres lumayan juga lu. Saya suka ditanya, kamu mau nggak kalau diulang dari Pulau Seribu terus kamu nggak ngomong, nggak nyinggung sama sekali supaya kamu nggak masuk. Saya bilang enggak, saya pilih yang sama. Tapi saya pikir ya, saya selalu katakan gini, segala sesuatu terjadi itu atas izin Tuhan. Jangan jadi penguasa H. Udah penguasa, pengusaha lagi, namanya penguasa H. Atau dia udah jadi pengusaha, lalu masuk ke politik, manfaatkan fasilitas, tambah kaya. Gampang kok, kamu lihat aja ketua umum partai. 2 menteri dari Partai Nasdem yang seharusnya mengawal rencana strategisnya Jokowi. 1, Johnny G. Plate yang mengawal rencana membangun ekonomi digital, malah BTS-nya dikorupsi. Dan juga yang Syahrul Yassin Limpo yang harusnya mengawal kedaulatan pangan, malah korupsi. Akhirnya membuat nama Nasdem jadi hancur berantakan. Saya sebenarnya nggak kaget ketika Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian, akhirnya kena jerat KPK. Nggak kaget juga ketika di rumahnya ditemukan uang puluhan miliar rupiah, karena memang jejak keluarga Limpo itu banyak yang bermasalah. Buat saya inilah permasalahan besar ketika konsep demokrasi jadi ajang bagi-bagi kursi atau jabatan. Partai yang mendukung pemenang mendapat jatah kursi menteri. Tapi yang dipilih partai bukannya orang profesional dan jujur, melainkan orang yang memang niatnya korupsi sejak awal. Rekam jejak orang yang jadi menteri tidak dipersoalkan karena itu adalah permintaan dari partai koalisi. Karena itulah ketika banyak partai kumpul di tempatnya Prabowo, saya juga bukan orang yang senang karena di sana pasti juga sedang merencanakan bagi-bagi kursi kalau mereka menang. Kader PDI Perjuangan, Basuki Cahayapurnama. Terkenal namanya Ahok. Saya suka heran ya, kita ini bicara soal Pancasila, gotong royong, katanya itulah yang namanya dasar falsafah negara kita. Iya, terus masa nggak boleh ya, namanya mau Aseng, mau Ahok, mau Badu, mau apa,
Kalau dia warga negara Indonesia, ya sudahlah. Ada yang bilang, ibu jangan dong panggil Pak Ahok lagi, Pak Ahok lagi, Pak Ahok lagi. Nah, saya bilang emang namanya dia begitu. Kita bisa lihat karakter orang ketika ada di kekuasaan. Dan kita harus berani tegas. Orang jahat itu kata Nelson Mandela nggak bisa ngurus negara. Karena di kepala mereka itu cuma ada kekuasaan dan kekayaan saja. Kalau Ganjar kan udah teruji. Jadi orang kalau belum pernah berkuasa itu gampang ngomongnya. Tapi kalau kamu udah di kekuasaan, karakter Anda teruji. Dan Ganjar teruji. Apalagi saya sama beliau kan sama-sama di DPR juga dulu kan. Jadi itu karakternya teruji gitu. Keluarga juga teruji. Saya kira itu penting. Dan saya tuh sampai bingung. Lah kok saya bilang Pak Jokowi petugas partai kader. Loh kok saya diomongkan yang namanya katanya terlalu sombong. Itu adalah ADART di partai kita. Saya pun petugas partai loh. Sekarang kan amburadulnya apa? Ganti pemimpin dirubah dengan enaknya. Bagi saya coba, apa ndak pusing ya persoalan capres dan cawapres. Loh saya sendiri sampai bingung loh. Kan di media tiba-tiba dibilang gini, oh iya sudah ada persetujuan bahwa nanti Pak Prabowo jadi presidennya, Pak Ganjar jadi wakil presidennya. Aku terus di rumah melongo, ini yang ngomong si sopo ya. Lah aku kok ketua umumnya malah nggak ngerti. Coba terus nggak usah didengerin. Peluang duet bersama Pak Ganjar, Pak Prabowo bagaimana? Pak, apakah ini simbol? Oke, Pak. Tutup bacanya. Oke. Semua oke. Maju terus. Dengan Ganjar pasti pakai juga, Pak. Yang penting Kalau Indonesia kemarin dengan maju. Yang pertemuan penting dengan Indonesia maju. Oke, terima kasih. Mas Ganjar diminta buat jadi cawapres dari Eyang Prabowo. Mas Ganjar nanti bakal jadi wakil presiden selama 5 tahun. Setelah itu, Mas Ganjar bisa jadi presiden selama 2 periode, selama 10 tahun. Kalau kita tidak memilih Mas Ganjar, taruhannya terlalu besar buat rakyat Indonesia. Taruhannya kita bakal gagal jadi negara maju dan kemiskinan bakalan terus menjerat erat rakyat Indonesia. Apa kita mau kondisinya bakal seperti itu? Kalau Eyang Prabowo berani legowo, rakyat Indonesia bisa jadi bangsa pemenang. Eyang Prabowo cukup tahu diri soal umurnya yang sudah tua, sudah 72 tahun, dan fisiknya yang juga sudah rentang. Gimana? Setuju nggak? Lebih setuju lagi apa yang disampaikan calon presiden Pak Ganjar Pranowo. Tadi saya bisik-bisik ke beliau, Pak, nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke daulatan pangan. Nggak usah lama-lama. Perencanaannya disiapkan sekarang, begitu dilantik besok langsung masuk ke kerja kedaulatan pangan. Sehingga swasembada pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu betul-betul kita miliki. Dan saya yakin Pak Ganjar mampu menyelesaikan ini. Gua bener-bener kaget nih dengar berita ini. Ternyata isu tentang yang maju itu hanya 2 pasang di 2024 itu ternyata benar. Dan yang lebih mengagetkan ini, kalian pasti tidak percaya. Kemarin ada seseorang yang mengurus SKCK. Ternyata SKCK-nya itu untuk melamar menjadi cawapres. Kok bukan capres ya? Lalu dia akan jadi cawapresnya siapa? Kemarin dia naik motor ojek untuk mengurus SKCK di kantor polisi. Padahal dengan kekayaan yang dia miliki, posisi dia sebagai mantan gubernur, bisa saja dia nyuruh orang untuk mengurus SKCK
atau bahkan dia bisa naik jet pribadi ke kantor polisi. Bilang dihalang-halangi, Anies masih sering bikin acara di sana-sini. Bebas pula. Duh, nggak capek apa ngibulin rakyat mulu, Pak? Nah, yang gue pertanyakan nih, Anies itu kampanye di mana-mana sering naik pesawat jet. Nah, pesawat jet biaya sewanya dari mana, Pak? Atau itu pesawat jetnya siapa, Pak? Coba jujur deh. Karena setahu gue nih, itu punya bos Anda, Surya Paloh. Anies bicara soal pendidikan. Padahal waktu dia di Jakarta, dia sendiri nggak mampu buat memberikan bangku sekolah yang cukup waktu mimpin di Jakarta. Artinya, dia nggak mampu memberikan bukti kalau omongan dia itu bisa dilaksanakan. Anies bilang setiap jabatan harus diisi sama orang-orang yang kompeten. Lah, faktanya di Jakarta, beberapa jabatan diisi sama orang-orang dekatnya dia. Nggak kompeten pula. Terus TGUPP, itu yang jumlahnya seabrek-abrek, fungsinya buat apa, Pak? Kok Jakarta makin berantakan sih? Sekali lagi, Anies nggak bisa membuktikan omongannya. Anies bilang dia akan membuka lapangan kerja. Yang dulu janjinya 200.000 lapangan kerja, ternyata cuma omong kosong, alias cuma janji palsu. Soal pembangunan yang berkelanjutan. Dia bilang di Jakarta dia udah meneruskan yang udah baik. Lu jangan percaya ya, itu ngibul. Faktanya nggak seperti itu loh. Belum lagi nih, program penanggulangan banjir. Jadi di daerah Jakarta itu ada daerah yang sebelumnya udah bebas banjir. Pas Anies mimpin, kok bisa-bisanya daerah itu banjir lagi? Gimana nggak banjir kalau kalinya udah nggak pernah dikeruk sama dibersihin, Pak? Kalau soal Jakarta, gue bisa bicara banyak deh. Jadi gue saksi bobroknya kepemimpinan Anies di Jakarta. Dan gue bisa pastiin, omongan manisnya Anies soal apa yang dia lakukan waktu mimpin Jakarta itu banyak ngibulnya. Saya tidak punya sejarah politik identitas. Identitas saya adalah yang seperti ini dan kita melakukan hal yang biasa dan kemudian semuanya menilai. Sekali lagi, saya tidak ada dalam sejarah politik menggunakan politik identitas. Boleh dicek. Koalisi perubahan, apanya yang mau dirubah? Jalan, nama-nama jalan, seperti kemarin yang di demo warga Jakarta. Terus nama-nama rumah sakit dirubah juga. Besok lagi nama-nama pahlawan, nama jalan sudah dirubah. Kasihan masyarakatnya kalau nama-nama jalan dirubah. Mereka yang punya sertifikat tanah kan harus ngurus lagi, harus ini lagi, harus administrasi lagi, pengeluaran uang lagi. Itu nggak dipikirin. Bisanya cuma rubah nama jalan, rubah nama airport, rubah nama rumah sakit, ya kan? Nanti lama-lama sejarah Indonesia juga akan dirubah sama ini orang, ya. Perubahan-perubahan. Wow. Ada lagi yang dirubah. Pembuangan air hujan atau banjir melalui gorong-gorong ke laut dirubah ke lubang-lubang sumur. Janji palsu dengan konsep yang penting menang dulu. Ini program yang membodohi masyarakat. Kata-kata gratis itu pada waktu itu benar-benar membius banyak pendukung Anies, sekaligus mencaci makinya ketika tahu program itu sebenarnya nggak ada. Banyak penduduk Jakarta yang merasa tertipu dengan janji manisnya Anies. Tetapi sudah terlambat, sudah terlanjur memilih yang salah. Beli rumah, uang mukanya gratis. Tetapi sesudah dia terpilih, benarkah ada program beli rumah uang muka gratis? Nggak ada ternyata. Memilih Anies dan Imin setidaknya sudah menyelamatkan Indonesia dari kehancuran. Gus Dur saja dikudetanya, apalagi rakyat. Yang satu memang jago kata-kata, jago beretorika, nggak kelawan kalau soal kata-kata. Di sisi lain, kita sama-sama melihat yang sudah ditulis pakai tangan dia sendiri, pakai hati dia sendiri, lagi dia ingkari, apalagi hanya mengandalkan kata-kata dan janji. Pun demikian dengan janji Cak Ponimin. Gus Muhaimin memberikan program siapapun yang hamil yang ada di muka bumi Indonesia ini akan diberikan tunjangan selama hamil. Karena itu yang masih jomblo secepatnya nikah, hamil, dibiayai kehamilannya oleh Gus Muhaimin. Akan mendapatkan subsidi, akan mendapatkan tunjangan rata-rata 6 juta selama kehamilan. Gus Muhaimin dan PKB menang. Semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis tanpa biaya.
Siapa yang di sini punya sepeda motor? Tahun 2024 PKB menang Gus Muhaimin presiden, disubsidi serendah-rendahnya harga subsidi BBM. Kalau PKB sekarang bukan PKB Gus Dur, ini PKB Caimin. Jadi beda, PKB-nya sudah beda. Jadi nggak bisa lagi menurut saya, memang masih tetap jualan nama Gus Dur, itu ada larangannya jelas sekali. Tapi ya namanya orang masih mencuri-curi, kebiasaan kayaknya mencuri-curi. Mencuri partai, sekarang mencuri gambar. Gus Dur pendiri partai, orang yang dikatakan oleh Caimin sebagai guru politiknya, malah dikudeta, apalagi rakyat. Susah kan mau milih pemimpin seperti itu nanti? Pak Prabowo hari ini adalah calon presiden dari Partai Gerindra. Saya sampaikan berkali-kali bahwa saya tidak ingin menjegal, saya tidak mau menjadi orang yang dibawa untuk berhadapan dengan Pak Prabowo dan menghentikan Pak Prabowo. Saya tidak mau. Dan saya katakan itu kepada siapapun yang datang kepada saya untuk berbicara tentang calon presiden. Yang nanti anak saya dan anak-anak saya akan ingat itu. Nah, saya tidak mau mengkhianati, menikam pada orang yang dulu sudah bekerja, membantu, dan berjuang bersama. Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan, jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya, lalu lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan damai. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernahkah Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan?
Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Kalau saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti jadi khilafah? Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Salam NKRI. Kalau dipimpin Anies, Indonesia semakin makmur dan keadilan merata. Kita lihat ya. Di sini saya ingin mencoba menjelaskan apakah betul seorang Anies Baswedan mampu memimpin Indonesia. Saya akan memberikan data bagaimana Jakarta dipimpin oleh Anies Rashid Baswedan selama 5 tahun. Saya akan membahas tingkat kemiskinan dan juga kebahagiaan aja ya. Apakah orang seperti Bapak Anies Rashid Baswedan layak, pantas untuk menjadi pemimpin di negeri ini? Sementara untuk memimpin kota Jakarta selama 5 tahun aja, tingkat kemiskinan meningkat. Nggak kebayang jika dipimpin oleh Anies Rashid Baswedan Indonesia, bagaimana nanti ke depannya. Oke, ayo sebagai rakyat Indonesia, kita gunakan akal sehat, logika yang waras, pilih pemimpin yang memang betul-betul terbukti rekam jejaknya, bukan hanya dengar kata orang, tapi biasakan cari data, fakta, dan rekam jejak. Karena suara kalian menentukan nasib bangsa Indonesia selama 5 tahun ke depan. Oke, masalah garis kemiskinan. Garis kemiskinan eranya Ahok 2017 itu di 536. Lalu di akhir masa jabatannya Anies Rashid Baswedan, garis kemiskinan itu meningkat dari 536 menjadi 738. Jumlah penduduk miskin. Di eranya Ahok, jumlah penduduk miskin kota Jakarta itu 389,69. Dan di eranya Anies Rashid Baswedan, jumlah penduduk miskin di kota Jakarta meningkat menjadi 502,04. Persentase kemiskinan di eranya Ahok 2017 di 3,77%. Dan di eranya Anies Rashid Baswedan, persentase kemiskinan kota Jakarta meningkat menjadi 4,69%. Membahas tingkat kebahagiaan warga atau tingkat kepuasan warga Jakarta ketika dipimpin oleh Ahok dan Anies Rashid Baswedan. Ketika dipimpin oleh Ahok, tingkat kebahagiaan warga Jakarta itu di 71,33%. Dan di eranya Anies menurun menjadi 70,68%. Apakah ini bisa dikatakan
bahwa Anies mampu memimpin Indonesia. Buat kalian yang tidak percaya dengan data yang saya berikan, silahkan saya tantang kalian untuk mendatangi langsung kantornya Badan Pusat Statistik Nasional, Badan Pusat Statistik Jakarta. Apakah data yang diberikan oleh BPS itu adalah hoax atau tidak benar? Saya tantangin. Oke, buat rakyat Indonesia, saya harap saat ini kalian kan semakin cerdas. Saya rasa pola pikir dengan kemajuan digitalisasi, rakyat Indonesia semakin cerdas pastinya. Maka jangan sampai salah memilih presiden. Tadi saya hanya membahas bagaimana tingkat kemiskinan dan tingkat kebahagiaan kota Jakarta di eranya Ahok dan di eranya Anies Rashid Baswedan. Jelas-jelas tingkat kemiskinan meningkat di eranya Anies Rashid Baswedan dan tingkat kebahagiaannya menurun. Guys, kalau udah tahu belum berita terbarunya terkait Capres Prabowo Subianto? Dan inilah berita terbarunya. Tara mak jreng, survei Prabowo meroket, Gerindra sebut karena dukungan SBY. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman, naik ya elektabilitas Prabowo Subianto lantaran mesin politik koalisi Indonesia Maju mulai panas. Seluruh partai pendukung Prabowo mulai bergerak, serta adanya dukungan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Yang juga signifikan adalah pernyataan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono untuk all out mendukung Prabowo Subianto. Menurut Habibur Rahman, sebagai presiden yang pernah memimpin Republik Indonesia selama 10 tahun, pengikut pribadi Pak SBY masih sangat besar. Dalam survei terbaru LSI DJA menunjukkan bakal Capres Prabowo Subianto unggul dalam simulasi lawan tunggal alias head to head dengan Ganjar Pranowo. Berdasarkan hasil survei LSI, Prabowo memiliki elektabilitas sebesar 52,3%, sementara Ganjar 44,2%, dan ada 3,5% responden yang tidak menjawab. By the way guys, alhamdulillah guys ya, berkat kerja keras Pak Prabowo dan juga kesabaran Pak Prabowo, akhirnya Pak Prabowo mendapatkan banyak dukungan. Nggak tanggung-tanggung dukungan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan dirinya akan turun untuk memenangkan Pak Prabowo di Pilpres 2024. Guys, berita terkait Presiden Joko Widodo yang menggelar pertemuan dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau yang biasa disebut dengan Pak SBY pada hari Senin sore tanggal 2 Oktober 2023 kemarin. Jadi itu ya, terkait pertemuan tersebut banyak sekali yang memaknai momen pertemuan tersebut sebagai sinyal bahwa Jokowi akan memberikan jatah kursi menteri ke Demokrat usai bertemu dengan Pak SBY. Nah terus spekulasi ini juga diperkuat dengan adanya isu akan terjadinya reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju yang berkembang belakangan ini. Nah terkait hal tersebut, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat yang juga juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra, karena kan udah rame nih, akhirnya beliau memberikan tanggapannya. Saat ditanya oleh wartawan, beliau menegaskan keputusan mengenai perombakan kabinet merupakan kewenangan penuh Pak Jokowi. Partai Demokrat tidak ingin berandai-andai di kabinet, sebab Herzaki mengklaim partainya lebih memilih fokus bekerja untuk rakyat ketimbang memikirkan kursi di kabinet. Kabak Komsa DPP Partai Demokrat tersebut juga mendoakan agar pemerintahan Pak Jokowi dapat berjalan dengan lancar di sisa 1 tahun menjelang penggantian kekuasaan di tahun 2024. Jadi guys, baik dari pihak istana maupun dari pihak Partai Demokrat belum memberikan penjelasan mengenai pertemuan antara Pak Jokowi dan juga Pak SBY pada Senin kemarin. Sama-sama kita doain aja ya guys ya. Semoga pertemuan tersebut melahirkan ide-ide dan juga gagasan yang terbaik untuk bangsa dan juga rakyat Indonesia. Guys, kalian udah tahu belum ada berita terbaru nih? Dan inilah berita terbarunya. Tara mak jreng, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau yang biasa disebut dengan Bapak SBY mengapresiasi kinerja yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Bapak SBY juga mengingatkan kepada seluruh kader Partai Demokrat agar siapapun presidennya nanti harus terus melanjutkan pembangunan di era pemimpin sebelumnya. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Bapak SBY di sela kunjungan beliau ke Jawa Barat pada hari Selasa 3 Oktober 2023 kemarin. By the way guys, alhamdulillah guys ya, setelah Partai Demokrat dihianati, kini Demokrat punya rumah baru yang lebih adem, ayem, guyup dan juga menyatukan banyak pemimpin. Senang banget ya guys ya melihat para pemimpin-pemimpin hebat pada bersatu, saling mendukung satu sama lain.
By the way, kalau kita inget-inget ya guys ya, rentetan peristiwa akhir-akhir ini, jadi inget ya guys ya sama mimpinya Pak SBY. Semoga aja nih ya guys ya, mimpi Pak SBY yang naik kereta baru Pak Jokowi, Ibu Megawati bisa terwujud ya guys ya. Kan seru dan juga enak banget gitu lah ya guys ya, ngeliatnya kalau sampai terwujud. Jadi gak sabar gitu loh, pengen cepet-cepet tahun 2024, pengen melihat dan menikmati Pilpres 2024 yang begitu damai, adem dan juga guyup, serta bisa melahirkan pemimpin baru untuk bangsa ini yang bisa melanjutkan pembangunan pemimpin sebelumnya. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi, bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas pribumi, nasionalis, dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas, dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Ahok pasti akan mendukung Ganjar, karena Ahok anti radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan, karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok khilafah, HTI, dan FPI. Ormas terlarang itu. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi dan diragukan kenasionalisannya, apalagi pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok kali itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu, akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan khilafah atau sistem khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas,
kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia teriaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan famili Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.